Pada bagian yang pertama telah dikisahkan Widari yang berhasil melarikan diri dari gua tempat di mana dia disembunyikan oleh Manggala. Akhirnya dia sampai di hutan. Namun ketika dia tengah dalam perjalanan, dia bertemu dengan Manggala. Tapi dia cepat bersembunyi dan Manggala yang tengah berjalan menjadi curiga ketika dia mendengar ada suara gerakan daun di semak-semak tempat Widari bersembunyi itu. Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Misteri Nini Pelet dalam kisah Tumbal Bayi Pertama bagian yang kedua. Kakak Manggala terus memperhatikan tempat ini. Dia nampaknya curiga sekali. Bagaimana kalau dia sampai tahu ada aku di tempat ini? Tadi daun di semak-semak itu bersuara dan bergerak. Tapi kini berhenti. Barangkali itu binatang hutan. Biar saja, aku harus cepat kembali. Widari pasti sudah menungguku. Dan dia pasti sudah lapar sekali. Selamat. Lega sekali perasaanku kini. Kakak Manggala sudah pergi. Aku harus cepat pergi dari tempat ini. Akhirnya aku berhasil keluar dari hutan itu. Kini aku sampai di desaku. Tapi hari nampaknya sudah jauh malam. Sepanjang jalan desa menuju induk kampung sepi sekali. Aku tidak melihat ada seorang pun. Widari terus berjalan kembali. Dia akhirnya sampai di rumahnya. Dia berlari dari depan rumahnya dengan perasaan senang. Dia tidak pedulikan lagi kalau hari sudah malam dan pintu rumahnya tertutup rapat. Kakang! Kakang Jair! Bukakan pintu, Kakang! Aku, Widari! Aku pulang, Kakang! Tidak ada jawaban. Barangkali Kakang Jair Singgi sudah tidur. Kakang! Kakang Jair Singgi! Aku Widari! Pintu ini rupanya tidak dikunci. Pintu ini terbuka. Apakah Kakang Jair lupa menguncinya? Barangkali dia di kamarnya. Tapi biasanya ada Beduk dan Askom. Kemana mereka? Sebaiknya aku masuk saja ke kamarku. Kakang Jair Singgi sedang tidur bersama Beduk dan Askom. Tapi aneh, kenapa mereka tidur bertiga di kamarku ini? Kakang Jair Singgi tidak pernah tidur bersama Beduk dan Askom, apalagi di kamarnya sendiri. Aneh. Biar aku bangunkan saja. Kakang Jair, kakang, bangun. Kakang bangun. Beduk, Askom, ayo bangun.
Widari terus membangunkan ketiga orang itu. Tapi dia tidak tahu kalau sebenarnya Jail Singgih, Bedok, dan Askom tengah tertidur akibat pengaruh ludah melata. Ketiganya terkena ludah melata Nini Pelet. Kakang Jail, bangun kakak. Kenapa mereka tidak bereaksi? Tidur mereka pulas sekali nampaknya. Tapi aneh, mereka seperti tidur yang tidak wajar. Wajah mereka nampak biru. Widari terdiam. Tidak beberapa lama, perlahan-lahan wajah Jail Singgih, Bedok, dan Askom yang membiru itu berubah cerah dan mengeluarkan keringat. Ketiga orang itu lalu sadar. Mereka di mana aku? Kakang Jail? Kakak? Kau Widari? Kakang Jail? Widari. Rupanya dia sudah kembali. Askom, itu Nyi Widari. Iya. Dia sedang pelukan dengan Denja. Iya. Dan kenapa kita berada di kamar ini, Bedok? Mana aku tahu. Syukurlah kau kembali, Widari. Aku khawatir sekali denganmu. Aku khawatir sekali dengan kandunganmu. Maafkan aku, Kakang Jaya. Aku telah merepotkan kakak. Tidak, Widari. Kau tidak salah. Aku senang kau sudah kembali. Kenapa Kakang Jaya bisa berada di kamar ini bersama Bedok dan Askom, kakak? Aku ingat. Semula aku dan juga Bedok dan Askom terkena pengaruh ludah ular melata siluman itu. Benar, Nyi Widari. Ular siluman itu meludahi kami dengan lendiran hijau. Saya juga heran. Kenapa tahu-tahu kami bertiga ada di dalam kamar ini? Aku ingat. Pasti Restu dan Nil yang membawa kita ke kamar ini. Karena merekalah yang menolong kita. Benar, Den. Pasti mereka yang membawa kita. Widari. Iya, kakak. Kenapa kau bisa kembali malam hari begini? Kemana kau sebenarnya? Maafkan aku, Kakang Jaya. Aku telah dibawa lari Kakak Manggala ke sebuah gua. Untung aku berhasil melarikan diri. Manggala? Anak itu harus dimusnahkan. Benar, Den. Dia harus kita bunuh. Kita harus mencari anak itu, Den. Iya. Tapi kenapa, Den? Aku sadar. Bukankah kita tertidur karena ludah ular melata itu? Aku tahu dari Restu. Jika orang yang terkena ludah ular melata akan tidur sampai datangnya bulan purnama. Aneh. Kenapa kita bisa terjaga sendiri? Barangkali pengaruh ludah ular melata itu sudah dikalahkan oleh ilmu-ilmu Den Restu dan Nyi Nilam itu, Den. Sehingga kita tidak tertidur sampai bulan purnama itu datang, Den. Kukira begitu. Sementara itu, di puncak Gunung Ciremai, nampak Nini Pelet yang berwujud ular berkepala manusia tengah merenung di atas sumur darah. Di hadapannya nampak Raga yang berwujud sama juga tengah merenung diri. Tolong. Saya Nini. Hari sudah jauh malam. Kita akan berangkat menuruni puncak gunung besok malam. Ingat, kita harus berhati-hati sekarang ini. Karena sepak terjangku sudah diketahui Ki Buyut. Jangan sampai semua rencana kita gagal. Aku tidak mau terus berwujud begini. Lama sekali aku menunggu-nunggu saat kebangkitan jasadku sebagai manusia siluman. Tapi setelah aku berhasil, musuhku itu telah mengembalikan wujudku. Tunggulah pembalasanku. Iya, Nini. Kita harus menemukan tempat persembunyian orang tua itu, Nini. Kita bunuh dia. Iya, itu sudah menjadi tekadku. Aku harus berusaha memancing dia untuk bisa muncul. Tapi orang pengecut itu, dia selalu bersembunyi.
Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Pesantren banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Selamat siang, Den Jail. Kalian sudah kembali. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengabarkan pada Pak Dalil dan seluruh penduduk bahwa Widari istriku sudah kembali? Sudah, Den. Mereka merasa senang sekali mendengar kabar itu, Den. Iya, Den. Apalagi Pak Dalil, paman Nyi Widari itu. Wah, dia senang dan bersyukur sekali, Den. Iya, kita juga merasa senang. Apalagi tidak lama lagi Widari akan melahirkan bayinya yang pertama. Wah, kalau begitu, Den Jail akan menjadi seorang bapak. Wah, kami senang sekali kalau Den Jail punya anak. Apalagi bayi pertama yang akan lahir, Den. Benar, Den. Biasanya kalau menunggu bayi pertama itu suka gelisah. Suka ada apa-apanya. Kau benar. Memang. Jika kita menunggu kelahiran bayi yang pertama itu gelisah. Saat ini juga aku tidak tenang. Aku ingin bayi pertamaku itu cepat-cepat muncul. Wah, Den Jail tidak sabaran sekali. Ya jelas, Askom. Namanya juga bayi pertama yang akan lahir. Sudahlah, aku akan ke kamar menemui Widari. Askom, Den Jail kelihatannya gelisah sekali ya. Tapi kelihatannya juga dia berusaha menutupi semua itu. Namanya juga menunggu bayi pertama. Sudahlah. Ayo kita ke kandang kuda. Kita harus memeriksa dokar kita. Ayo. Beb. Ya. Abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. Hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Mulai deh. Aduh, mata kemasukan nih. Hah? Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu. Nyebelin. Aduh, mules. Lah, dirayu kok malah mules? Mules beneran tahu, aduh. Hah? Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Hah? Tenang, begitu mules, nih, minum 1 tablet Enterostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Ya? Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan Pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Enterostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat ngebungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Udah. Begitu mules, minum Enterostop. Widari. Kakang Jail. Bagaimana kandunganmu itu? Rasanya tidak lama lagi kita akan punya anak, Kakak. Perutku sudah sebentar-sebentar merasa mules. Iya, benarkah begitu? Ya, bahagia sekali aku mendengarnya. Sebentar lagi, aku akan menjadi seorang bapak. Dan aku seorang ibu. Iya, anak kita akan lahir. Dia akan tumbuh dewasa. Kalau dia lahir laki-laki, akan aku ajari dia berkuda dengan baik. Dia harus menggantikan aku. Iya, kita akan hidup bahagia dengan anak-anak kita selanjutnya. Tapi... Kenapa? Kenapa kau seperti khawatir? Aku takut, Kakang. Aku takut kalau Kakang Manggala akan datang dan membalas dendam pada kita. Widari, kenapa harus takut dengan anak muda itu? Bukankah ada aku, Bedok,
dan juga Askong. Dan penduduk desa ini juga akan membantu kita jika dia berbuat macam-macam. Bagaimana? Tapi Kakak Manggala orangnya suka nekat, Kakak. Dia sepertinya tidak peduli jika sudah ingin mewujudkan maksudnya. Sudah, jangan bicara lagi tentang dia. Aku cemburu kau menyebut-nyebut nama dia. Apalagi dengan panggilan Kakang. Kau istriku. Kau tidak boleh menjadi milik orang lain. Maafkan aku, Kakak. Aku bicara begitu karena dia telah mengingatkan masa laluku. Yang sebenarnya aku sudah lupakan dia. Aku mengakui kesucian cinta kalian. Aku tahu kalau di antara kalian masih tersimpan itu. Tapi jangan lagi persoalan-persoalan itu kau bangunkan kembali. Lupakan semua itu. Sebentar lagi bayi kita akan lahir. Sudahlah, jangan berpikir yang tidak-tidak. Jail Singgih merasa cemburu karena dia tahu kalau Widari dan Manggala masih menyimpan rasa cinta masa lalunya. Sementara itu, di dalam gua, kurang ajar! Berani sekali Widari melarikan diri dari aku. Perempuan itu tidak tahu berterima kasih. Padahal dia sudah aku tolong lepas dari cengkraman laki-laki bajingan itu. Wah, Widari. Dia benar-benar tega kepadaku. Apakah dia tidak percaya lagi dengan kesetiaan cintaku yang masih tebal di dada ini? Laki-laki bajingan. Dia harus aku bunuh. Dia harus mati. Tunggulah pembalasanku, Jail Singgih. Kau tidak boleh memiliki Widari. Dia milikku. Bajingan. Ada orang datang. Itu pasti guruku, Nenek Kliwon. Benar. Ini Nenek Kliwon guruku. Kenapa kau sendiri, Manggala? Mana istrimu, Widari? Wah, dia telah melarikan diri, Guru. Melarikan diri? Lucu. Kenapa kau bodoh? Hanya menjaga perempuan hamil saja, tidak becus. Dia lari pada saat aku tidak ada, Guru. Tapi aku yakin, dia pasti kembali ke rumah laki-laki bajingan itu. Ke rumah suaminya? Kenapa tidak kau susul saja itu? Aku menunggu Guru. Guru lama sekali perginya. Bodoh. Kau terlalu patuh denganku. Jangan kau tunggu-tunggu aku, tahu? Bukankah Guru? Sudahlah, kau harus membawa Widari kembali ke tempat ini. Bukankah aku akan meresmikan kalian menjadi suami istri? Itulah, Guru. Bagaimana dengan aku, Guru? Kau harus menemui dia. Bawa dia kembali ke sini. Bawalah tongkat berkepala ularku ini. Tapi ingat, kau harus menyamar sebagai pendatang baru di desa itu, agar tidak menjadikan kecurigaan padamu. Ngerti? Kau harus menggunakan jubah hitam dan topeng buaya dariku nanti. Dengan begitu, orang tidak akan mengenali dirimu dan kau bisa bebas bergerak. Baik, Guru. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benar kan, Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah diribetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak promah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di promah. Kunyah, beres sakitnya, nyaman lambungnya. Kan promah ada apa kui? Hidrotalsit. Promah, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Promah obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Nenek Kliwon mengambil sebuah topeng berwajah buaya dan sebuah jubah hitam. Dia lalu memberikannya pada Manggala. Manggala memakai semuanya itu. Nah, kini kau sudah menggunakan topeng dan jubah itu.
Kau tidak akan dikenal orang. Tapi topeng wajah buaya ini menakutkan sekali, Guru. Orang akan takut melihatku. Ingat, jangan sekali-kali kau menyebut namamu, karena itu bisa berbahaya. Baik, Guru. Nah, berangkatlah kau malam ini juga. Manggala bergerak pergi. Dia menunggangi kuda. Manggala terus memacu kudanya menuju ke desa Pleret. Malam semakin larut. Sementara di sebuah tempat sunyi, 2 ekor ular berkepala manusia tengah merayap-rayap di antara daun-daun. Kita memasuki wilayah desa Tolol. Sebentar lagi kita akan memasuki pusat desa. Benar, Nini. Kini kita tengah menuju ke induk kampung. Ya, nampaknya sepanjang jalan menuju pusat desa sunyi. Tidak ada satu orang pun di jalan. Kita bisa aman memasuki pusat desa. Kita sudah memasuki pusat desa. Sepertinya memang aman ini. Kau tahu di mana mereka tinggal? Tahu, Nini. Apakah kita akan ke sana sekarang? Iya, ayo kita ke rumah mereka. Di rumah itu pasti sedang menunggu kelahiran bayi pertama. Kakak, perutku sudah mules sekali. Widari, tenang. Aduh, rasanya mules sekali. Tenanglah, Widari. Tenang. Itu pertanda kau akan segera melahirkan. Aduh, kakak, gimana ini? Kemana Dokter Askom? Kenapa mereka belum kembali juga? Kakak, sebaiknya kau pergi mencari dukun beranak. Cepatlah. Aduh, kakak, aku sudah tidak tahan. Tahan dulu. Bagaimana? Sebaiknya aku pergi saja. Dokter Askom terlalu lama. Bisa celaka nanti. Widari, aku pergi dulu.